Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pada hari ini, kita berdoa dulu kepada Allah agar ilmu kita bermanfaat. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini siapa aja yang tidak masuk sekolah? Apakah ada? Ya, Bapak absen terlebih dahulu ya. Husain Habibullah, Pak. Ahmad Rizwan, Reza Ahmadi. Ya. Ada surat ya? Nggak ada. Berarti apa ya? Yang hari ini yang hadir dua orang saja ya. Dua orang saja. Baik, Bapak. Kakak di sini akan mengisi materi pada hari ini. Pada hari ini yaitu tentang su'ul adab. Materi hari ini kita tentang su'ul adab. Apakah ada yang tidak tahu apakah su'ul adab itu? Karena sudah tahu? Jadi baru tahu. Jadi su'ul adab ini adalah perilaku yang buruk. Ya, boleh ditulis perilaku yang jelek yang seharusnya ya tidak dimiliki bagi orang iman, bagi orang Islam. Su'ul adab ini adalah perilaku yang di situ ya mencerminkan suatu kejelekan. Nabi Muhammad saja itu adalah suri tauladan yang baik. Perilakunya pun ya sangat baik, menjadi contoh bagi orang Islam. Dijelaskan di dalam surat Al-Imran ya, ayat 159 insyaallah. Di situ yang artinya bahwa Allah telah memberikan Nabi Muhammad rahmat sehingga Nabi Muhammad itu bisa lembut dalam menyampaikannya, dalam menasihat, menyampaikan kepada para sahabat itu sangat bagus. Para sahabat pun bisa menerima ilmunya dengan sangat baik. Tapi kalau misalkan Nabi Muhammad ayat selanjutnya itu misalkan Nabi Muhammad itu cara menyampaikannya itu kasar, maka teman-teman di sekitarnya para sahabat pun akan menjauh. Nggak ada yang mau mendekati pada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu ya merupakan suri tauladan, contoh bagi kita orang iman, orang Islam yang bagus, yang baik. Nah, su'ul adab ini harus benar-benar kita jauhi perilaku yang jelek. Ya. Sedangkan yang namanya ahli surga ingin menjadi masuk ke dalam surga itu ya harus benar-benar menghindari dari perilaku jelek tersebut. Perilaku jelek, perilaku yang buruk. Karena namanya di dalam ahli surga itu ya semua ya akhlaknya itu harus baik. Akhlaknya harus baik. Nah, jadi Kak Fauzan akan memberikan beberapa contoh ya, dua saja, yaitu perilaku yang jelek. Yang pertama, dia suka berbohong. Suka berbohong. Nah, ini salah satu perilaku yang jelek yang mencerminkan ya sangat buruk. Karena dampaknya itu ya akan besar, akan ya terdapat benar bagi orang yang suka berbohong. Namanya berbohong itu mengarang-arang suatu cerita, tidak sesuai dengan realitanya. Kalau misalkan kita lawan katanya berbohong itu adalah jujur, ketika kita bisa ngomong berkata apa adanya, itu kan kita tidak mengarang, langsung apa adanya, enak kalau jujur. Insya Allah kalau orangnya dia jujur, dia
mau benar-benar orang yang jujur, nggak berbohong, insya Allah banyak orang yang respect padanya. Banyak orang yang ingin menjadikannya teman, ingin menjadikannya teman untuk bekerja, menjadikannya ibaratnya banyak orang yang dibutuhkan orang-orang, karena orang-orang yang sangat jujur ini sangat kurang di negara kita, negara Indonesia itu sangat kurang. Banyak yang masih perilakunya itu masih ada ini. Ini yang pertama, maksudnya Kozen atau ini dia suka berbohong, maka harus benar-benar dijauhi perilaku suka berbohong. Jadi harus benar-benar bisa jujur kata apa adanya kepada orang tua. Kalau misalkan kita ingin minta duit atau minta minta saja berapa, tidak usah berbohong mengarang cerita bahwa kita punya segini, ngomong aja sejujurnya, jangan sampai berbohong. Karena berbohong juga itu termasuk mendapatkan dosa. Mendapatkan dosa kalau berbohong, apalagi sama kedua orang tua, itu akan mendapatkan dosa. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan dosa, kalau nggak taubat, maka dosa itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, ini Mas Kozen contohnya perilaku yang jelek, salah satunya yaitu suka berbohong. Makanya supaya dijauhi Aris dan juga Devi, jangan suka berbohong. Diusahakan harus bisa jujur. Yang kedua yaitu dia suka khianat. Dia suka khianat kepada siapapun. Artinya dia orangnya tidak amanah. Ketika diberikan amanah dari seseorang, entah dari misalkan kalau seorang kerja itu dari bosnya diberikan amanah untuk menjaga keuangan, misalkan seorang bendahara, atau diberikan amanah untuk mengerjakan sesuatu, harus selesai. Tapi kalau dia tidak bisa amanah, dia malah berkhianat, akan merugikan bagi dirinya sendiri. Kalau misalkan sebagai murid diberikan amanah oleh gurunya suruh mengerjakan tugas, tetapi nggak dikerjakan, itu termasuk tidak amanah. Nah, besoknya tinggal dikasih. Kalau misalkan gurunya akan memberikan hukuman ataupun tindakan tegas, maka biasanya gurunya akan memberikan hukuman kalau dia tidak mengerjakan tugas, tidak melaksanakan amanah yang telah diberikan gurunya. Nah, ini Mas Kozen mengambil contoh dua saja, suka berbohong dan juga khianat. Ini perilaku salah satu dari beberapa perilaku yang jelek yang harus kita hindari. Jangan suka berbohong, jangan suka berkhianat. Karena kalau suka berbohong dan berkhianat mungkin akan menjadi jelek menjadi jelek. Biasanya ada beberapa poin, ada beberapa macam seseorang itu terpengaruh untuk berperilaku yang jelek. Agar kita terhindar dari perilaku yang jelek itu harus ada yang kita ingat, harus ada yang kita perhatikan. Ada beberapa poin yang terpenting. Yang pertama yaitu kita berpedoman kepada agama kita. Berpedoman pada agama kita. Berpedoman pada agama. Makanya kalau berpedoman pada agama Islam terutama, karena ketika kita agama Islam, di situ ada para mubaligh atau penyampai, para ustaz yang selalu mengingatkan kita, yang selalu menasihati kita, mempelajari kita bagaimana untuk berperilaku yang baik, bagaimana untuk menghindari perilaku yang jelek. Ketika kita salah, kita dinasihati, yang tadinya lupa, kita diingatkan baik. Pedoman pada agama, mempunyai seorang guru agar kita selalu dinasihati. Dan yang kedua yaitu biasanya dari seorang teman, dari pergaulan. Nah, pergaulan ini sangat penting. Jadi orang ini juga menentukan orang itu baik atau tidak itu dilihat
dilihat dari teman sekitarnya. Kalau misalnya temannya saja itu temannya jelek, suka suka mencuri, suka jahatin orang lain, maka ya tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan mengikuti pada temannya yang jelek itu. Jadi harus bisa memilih teman yang benar-benar ya, memilah dan memilih teman yang harus benar-benar teman yang baik. Kalau misalkan ya teman yang jelek, maka kadang ya kita terjerumus. Gambarannya seperti ketika kita beli minyak wangi. Ketika kita mempunyai teman seorang penjual minyak wangi, maka kita akan terkena percikan wanginya. Baiknya juga kalau kita teman yang baik juga, maka percikannya dari teman yang baik juga akan terkena pada kita. Ya sama gambarannya seperti orang yang mempunyai teman yang jelek, yaitu gambarannya seperti orang yang di situ mempunyai bara. Maka kalau kita mempunyai teman yang di situ mempunyai kerjaannya bara api, maka kita akan terkena percikannya, akan terkena bau jeleknya atau bau hangusnya. Jadi harus pintar memilih dan memilah teman dalam bergaul sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu ya harus mempunyai motivasi. Harus mempunyai motivasi. Harus mempunyai motivasi. Jadi dalam hidup ya motivasi diutamakan. Ilmu dulu yang harus kita cari. Karena ilmu ini akan menyelamatkan kita dari perilaku yang jelek. Ketika kita sudah belajar, sudah mendapatkan ilmu, perilaku yang jelek ini seperti ini, maka dampaknya seperti ini. Ya harus kita hindari. Kita utamakan pendidikan, mempunyai motivasi semangat untuk belajar ilmu, mencari ilmu yang bermanfaat, ya, agar benar-benar kita terhindar dari suratan. Ini dari beberapa ya poin, sebenarnya masih ada lagi poin-poin yang penting, poin-poin yang harus ditajarkan, tapi ya segini dulu. Jadi kita akan lanjutkan pada lain waktu. Jadi pedoman pada agama Islam ya, bisa memilih dan memilah pada pergaulan, dan juga ya harus mempunyai motivasi yang benar-benar memotivasi pada diri kita agar lebih semangat lagi untuk belajar, mencari ilmu, untuk lebih berpendidikan lagi tentang suku adat, perilaku yang jelek. Dari sini sudah pada paham? Jadi sudah mengerti? Ya. Dari Aris, apakah ada pertanyaan? Ada? Ya, silakan. Bagaimana kita bisa terhindar dari perilaku misalnya sudah suka berbohong dan mana? Oh ya, sangat bagus tadi ya pertanyaan dari Adi Aris ya, yaitu tentang bagaimana kita menghindari hal tersebut ya. Ya sebenarnya ketika kita mau mengoreksi orang lain, kita introspeksi pada diri kita sendiri. Ketika kita menyalahkan lain, perilaku dia kok jelek banget, kok perilaku dia kok buruk banget. Nah, kita introspeksi dulu diri kita. Apakah sudah benar-benar perilaku kita ini baik atau belum? Nah, kalau misalnya kita masih suka berbohong, masih khianat, ya introspeksi, ternyata saya masih suka berbuat seperti ini. Maka ya bertobat. Maka ya kembali jalan ya. Ketika dia suka berbohong, ya dihindari enggak. Ketika dia suka berbohong, tadi karena dia mau belajar ilmu pendidikan. Dampak dari berbohong baik di dunia dan akhirat itu dampaknya besar. Di akhirat mendapatkan ancaman siksaan, yang mendapatkan dosa. Di dunia pun ya nggak bisa dipercaya orang yang suka berbohong. Nggak ada yang mau berteman pada orang yang suka berbohong ya. Karena sangat merugikan ya. Dia berbohong, sering minta duit pada temannya. Apa? Ya untuk keperluan. Berbohong padahal untuk kesenangan dirinya sendiri. Kalau dia ketawa ya
temannya nggak akan lagi mau mendekatinya. Itu dampaknya kalau sudah mulai di dalam berpendidikan, mempunyai pendidikan ilmunya yang tinggi, maka dia udah tahu dampaknya, nggak akan mau melakukan berbohong. Sama juga khianat. Ketika dia diberikan amanah, sudah tahu ilmunya bahwa dia khianat itu akan ada ancamannya, maka dia tidak mau khianat, akan melaksanakan pada amanah yang telah disampaikan kepadanya. Oke, itu saja dari Kak Fauza ya, materi pada hari ini tentang usul adab. Kak Fauza di sini akan memberikan sedikit waktu ya untuk menyampaikan dari Devi dan juga Aris, menyampaikan ke depan zaman dahulu dulu tuh apa sih perilaku yang jelek yang pernah dikerjakan gitu. Perilaku yang pernah jelek dikerjakan, lalu motivasinya apa untuk bisa berubah. Kok bisa apakah dari seorang teman, apakah dari seorang tua, apakah dari ilmunya, karena sudah tahu diajarkan oleh penyampainya dari balik atau ustaz, dinasihati atau seorang teman yang selalu memotivasi pada dirinya. Ini akan menjadi pengalaman bagi yang lainnya gitu. Coba ya belajar untuk menyampaikan gitu. Ya, kita mulai dari Aris, maju ke depan, silakan. Ya, gimana dari Aris? Apakah waktu itu perilaku yang pernah jelek, perilaku kejelekan yang pernah dilakukan? Silahkan, kita udah belajar ngomong jujur, silahkan jujur apa adanya. Ini saya menceritakan perilaku jelek yang dulu. Jadi dulu waktu SMP saya sering nyolong berasnya ibu saya. Oh iya. Saya nyolong beras ibu saya, terus saya jual. Nah uangnya itu saya buat main PS, buat keluyuran dan segala macam. Nah itu bisa terjadi karena ya itu pertamanya saya bergaul sama temennya kurang lebih, terus lama-lamaan kok terpengaruh, akhirnya ya ikut-ikut perilaku tersebut. Dan kenapa kok bisa berubah? Dulu pertamanya saya ngaji. Ngaji itu diajarin sama guru ngaji saya perilaku yang baik, terus dijelasin gimana penyebab atau apa akibatnya kalau kita melakukan perilaku buruk tersebut. Nah lama-lamaan karena sering ngaji, karena sering dinasehati, ya lama-lamaan bisa berubah. Ya mungkin sekian saja Kak. Ya, silahkan duduk kembali. Ya, bagus ya. Untuk dari pengalaman si Aris, yaitu menjadi pengalaman kita saja. Lagi-lagi dari itu, ya, dia bisa berubah dari ilmu pendidikan, ya, karena tahu dampak dari akibatnya, ya, sehingga dia nggak mau lagi mengulangi pada hal tersebut. Nah, insya Allah materi pada hari ini itu saja. Oke. Apa ada yang kurang paham? Udah paham semua? Oke, paham semua ya. Jadi itu saja materi kalau yang disampaikan tentang sunadab. Nanti atau besok akan diberikan tugas, amanah dikerjakan di rumah, besok diumumkan. Ya, terima kasih kepada adik-adik sekalian dari awal sampai akhir, Mas Fauzan dan Kak Fauzan dalam mengajar beberapa kesalahannya. Mas Fauzan mohon maaf. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu akhir majelis, berdoa bangun dari duduk. Subhanaka manaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.